Maksimal 20 hari setelah kematian Paus Fransiskus, Gereja Katolik Roma akan mengadakan pemilihan paus baru atau yang dikenal sebagai konklav. Dalam konklav inilah para kardinal dari seluruh dunia akan memilih siapa yang paling layak menjadi pemimpin gereja berikutnya. Namun pernahkah sahabat Kompas.com bertanya-tanya, memangnya apa saja syarat untuk menjadi paus? Apakah serumit dan sebanyak itu syaratnya? Simak selengkapnya dalam video berikut. Ketentuan tentang siapa yang bisa menjadi paus dapat dilihat dalam Kitab Hukum Kanonik. Kitab ini mengatur pedoman hidup umat Katolik dalam membangun kesejahteraan bersama. Merujuk Kitab Hukum Kanonik, Paus Roma memperoleh kekuasaan penuh dan tertinggi dalam gereja setelah melalui pemilihan yang sah bersamaan dengan tahbisan uskup. Oleh karenanya, orang yang dipilih menjadi paus harus memiliki karakter sebagai pemimpin keagamaan gereja Katolik. Jika memang belum menjadi uskup, harus segera ditahbiskan menjadi uskup sebelum masa jabatan kepausan dimulai. Kitab Hukum Kanonik juga menyatakan bahwa hanya seorang laki-laki yang telah dibaptis yang sah dinobatkan sebagai paus. Dapat disimpulkan bahwa hanya ada dua aturan atau syarat utama untuk menjadi paus, yakni seorang laki-laki dan umat Katolik yang telah dibaptis. Tak ada aturan resmi soal batas usia atau seorang paus terpilih harus berasal dari Italia. Meskipun dari 266 paus yang pernah memimpin umat Katolik, sebagian besar diantaranya berasal dari Italia. Dalam sejarahnya tak banyak paus yang berasal dari luar Italia. Misalnya Gregorius V adalah paus Jerman pertama sebelum Benediktus XVI. Lalu ada Paus Sylvester II yang merupakan orang Prancis. Sementara Paus Adrian IV menjadi paus pertama dan satu-satunya dari Inggris. Paus Fransiskus yang menjadi paus ke-266 adalah paus pertama dan satu-satunya dari Amerika Latin, tepatnya dari Argentina. Sementara paus terpilih dengan usia tertua diemban oleh Paus Clement X yang memulai masa kepausan di usia 79 tahun. Kebalikannya, paus termuda adalah Paus Yohanes XII yang memulai kepausannya di usia yang masih sangat belia, yakni 18 tahun. Jabatan kepausan umumnya akan dipegang oleh Bapa Suci sampai meninggal. Paus Benediktus XVI yang mengundurkan diri pada tahun 2013 menjadi paus pertama yang memilih pensiun dalam 600 tahun terakhir. Paus Leo XIII yang memimpin hingga meninggal di usia 93 tahun menjadi paus tertua dalam sejarah kepausan. Meski tak ada batasan secara resmi, usia rata-rata seorang paus pada saat dipilih adalah 65 tahun. Dan mereka umumnya menjalani masa kepausan sekitar 7 tahun. Meski persyaratan menjadi paus tampak sederhana, tetapi sejak 1379, seorang paus harus dipilih dalam konklav. Konklav berasal dari bahasa Latin conclave yang berarti dengan kunci. Ini adalah pertemuan tertutup para kardinal elektor untuk memilih paus baru di Kapel Sistina. Nama konklav mulai digunakan pada abad ke-13 untuk menggambarkan proses penguncian para kardinal hingga pemilihan selesai. Konklav harus berjalan maksimal 20 hari setelah meninggalnya paus. Sebanyak 135 kardinal berusia di bawah 80 tahun dari seluruh dunia dapat mengikuti konklav, termasuk Kardinal Ignatius Suharyo dari Indonesia. Mengingat tanggung jawab seorang paus yang sangat besar, para kardinal tentunya tidak sembarangan menjatuhkan pilihannya. Kardinal adalah pejabat senior dalam gereja Katolik di bawah paus yang ditunjuk langsung oleh paus sendiri. Beberapa kardinal berkedudukan di Vatikan dan sebagian besar lainnya tersebar di seluruh dunia untuk menjalankan tugas keuskupan. Ketika datang saatnya untuk memilih paus yang baru, para kardinal yang berusia di bawah 80 tahun akan berkumpul di Roma. Pada pagi hari konklav, para kardinal akan mengikuti misa di Basilika Santo Petrus Vatikan. Sore harinya, para kardinal berkumpul di Kapel Paulus di Istana Apostolik untuk memohon bantuan Roh Kudus dalam membuat pilihan. Setelah itu mereka menuju Kapel Sistina, tempat pemilihan akan berlangsung. Kapel itu juga bakal disisir untuk mencari alat perekam yang dapat membocorkan hasil pemilihan.
Setelah semua siap, para kardinal elektor mengucapkan sumpah yang menyatakan bahwa mereka akan menjalankan tugas dengan setia jika terpilih menjadi paus. Di dalam Kapel Sistina, kertas akan dibagikan kepada kardinal untuk menuliskan nama kandidat pilihannya. Setiap kardinal langsung memberikan suara dengan mencantumkan pilihan masing-masing. Namun kardinal tidak diperkenankan untuk menulis namanya sendiri. Setelah selesai, kardinal baris berdasarkan urutan senioritas menuju altar untuk memasukkan kertasnya ke sebuah cawan besar. Kardinal dapat dinyatakan menjadi paus apabila mendapatkan 2/3 suara. Pemungutan suara dapat berjalan sebanyak 4 kali sehari, 2 putaran pada pagi hari dan 2 putaran pada sore hari. Pemilihan berlangsung sampai seorang paus terpilih. Karena sifatnya sangat rahasia, masyarakat hanya dapat mengetahui jalannya pemilihan lewat cerobong asap di Kapel Sistina. Apabila paus baru belum terpilih, maka cerobong asap akan mengeluarkan asap hitam dari pembakaran kertas suara para kardinal yang telah dicampur dengan bahan kimia khusus. Sebaliknya, bila pemungutan suara telah mendapatkan kandidat terpilih, asap putih akan membumbung seolah mewartakan kabar gembira. Tak ada cara komunikasi selain asap yang diizinkan selama proses pemilihan paus baru. Sekitar 30 atau 60 menit setelah asap putih berhembus, paus yang baru akan keluar dari balkon untuk menyapa rakyat dan memanjatkan doa. Upacara penobatannya akan digelar beberapa hari setelah pemilihan di Basilika Santo Petrus. Sahabat Kompas.com, itu tadi syarat untuk menjadi paus. Syaratnya memang terlihat mudah ya, hanya laki-laki dan sudah dibaptis. Namun sebagai pemimpin untuk 1,2 miliar umat, tanggung jawab Bapak Suci jelas tidak mudah. Maka paus kemudian dipilih lewat konklav yang diikuti para kardinal dari seluruh dunia. Saksikan perkembangan informasi jelang konklav hanya di kanal YouTube Kompas.com.